Halo teman-teman, salam sehat selalu buat kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali dengan saya Bli Gede Eka di channel Salam Sehat Selalu. Teman-teman, hari ini saya akan kembali sharing tentang asam lambung ya. Saya sengaja ditemani kopi hari ini karena ya saya ingin memacu teman-teman ya untuk semangat ya. Karena dengan lihat kopi ini, saya berharap teman-teman berpikir bahwa saya bisa normal kembali. Saya bisa sembuh ya, Bli Gede bisa sembuh, saya juga pasti bisa sembuh ya. Jadi saya sengaja bawa kopi sambil minum kopi supaya teman-teman punya semangat untuk sembuh ya. Saya dulu lama tidak minum kopi teman-teman, gara-gara asam lambung. Tapi setelah itu saya mulai pelan-pelan dan sekarang sudah normal. Saya mau minum kopi berapa kali pun sehari sudah nggak masalah teman-teman ya. Karena memang asam lambung ini sakit biasa dan bisa sembuh ya. Kita bisa hidup normal kembali seperti dulu. Jadi semangat ya teman-teman. Oke, langsung saja hari ini saya mau sharing tentang ya, ini menjawab pertanyaan dari beberapa teman ya. Beberapa hari ini saya dapat pertanyaan yang mirip-mirip bahkan sama ya. Pertanyaannya sederhana tapi penting ya. Pertanyaannya seperti ini, Bli, kenapa asam lambung saya sering kambuh? Nah, pertanyaan sederhana ya, tapi penting sekali menurut saya ini. Kenapa asam lambung sering kambuh? Kan banyak teman-teman pasti bingung, kenapa kok asam lambung bisa sering kambuh? Apa penyebabnya? Apa masalahnya? Jawaban saya mungkin sangat sederhana teman-teman ya. Jadi yang pertama, kenapa asam lambung sering kambuh? Jawaban saya yang pertama adalah karena kita punya asam lambung ya. Kalau kita nggak punya asam lambung, ya tentunya nggak akan kambuh-kambuh, bahkan kita nggak akan alami asam lambung. Tapi karena kita punya asam lambung, kemungkinan asam lambung naik itu pasti ada ya. Namanya juga organ tubuh kita kan sangat rentan ya. Kita ini punya organ tubuh ini memang satu sisi kuat, tapi di sisi lain juga ada kelemahan-kelemahannya. Karena itu, tidak heran kalau kita bisa sakit. Bukan hanya lambung ya, tapi semua organ tubuh kita bisa sakit ya. Karena kita punya organ tubuh. Misalnya nih, teman-teman kenapa jari saya bisa sakit? Karena teman-teman punya jari. Kalau nggak punya jari, kan nggak mungkin sakit ya kan. Nah, begitu juga dengan asam lambung naik. Kenapa asam lambung saya bisa naik? Karena memang pertama kita punya asam lambung. Wajar kalau kambuh, bahkan sering kambuh. Nah, itu dari sisi ininya ya, yang pertama ya. Yang kedua, kenapa asam lambung saya sering naik? Yang kedua, selain kita punya asam lambung, kita juga punya pikiran dan perasaan yang merupakan, ya ini saya mau sampaikan ya, pikiran dan perasaan itu merupakan pemicu utama asam lambung naik. Ya, jelas ya. Jadi inilah yang membuat asam lambung kita naik. Karena ketika pikiran kita atau perasaan kita tertekan, stres, cemas, anxiety, otomatis asam lambung kita menjadi terganggu ya, tidak normal, sehingga asam lambung kita pasti naik. Nah, itulah penyebabnya. Jadi jelas ya, teman-teman nggak usah bingung, nggak usah heran kenapa kok asam lambung saya naik atau sering kambuh. Ya karena pertama kita punya asam lambung, wajar kalau bisa kambuh. Yang kedua kita punya pikiran dan perasaan yang memicu asam lambung itu naik, ya wajar. Kalau suatu saat kita sudah nggak punya lambung, nggak punya asam lambung, udah nggak punya pikiran atau sudah mati, nggak akan kambuh-kambuh ya. Jadi sering saya katakan ke teman-teman, semua orang potensi alami asam lambung. Ya karena memang kita semua punya asam lambung. Asam lambung naik itu sesuatu yang sebenarnya biasa ya. Hanya seringkali yang membuat kita bingung, panik itu kan sensasinya ya. Akibat dari asam lambung naik itu. Nah teman-teman, lalu apa tips yang saya mau bagikan pagi ini? Ya yang pertama tentu
pikiran kita yang harus dilatih. Sering kali saya katakan hal itu ya, bahkan mungkin sudah berulang-ulang di video-video saya. Pikiran inilah yang perlu dilatih. Latih untuk tenang ya. Makanya sering saya katakan ke teman-teman, ingat asam lambung tidak berbahaya. Ini hanya sakit biasa. Saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga pasti bisa sembuh. Nah, teman-teman, jadi latih untuk pikiran kita tenang. Ya, banyak hal yang buat pikiran kita bisa tenang ya. Dengan berolahraga, beraktivitas. Intinya tuh jangan fokus pada sakit, teman-teman, ya. Walaupun kita rasa sensasi tidak enak, alihkan perhatian kita ke hal-hal yang lain ya. Kalau memang sudah jelas dokter bilang, "Oh, Anda punya masalah asam lambung." Ya sudah, ketika rasakan sensasi-sensasi, tenang saja. Oh, ini hanya asam lambung. Ketika rasa sesak, cekit-cekit, ya, nyeri-nyeri. Oh, ini asam lambung saya lagi kambuh. Tenang saja. Oh, ya nggak apa-apa, saya kerja. Toh juga nggak akan kenapa-napa. Kita duduk di rumah, tidur di rumah dengan beraktivitas. Kalau yang punya sakit asam lambung sebenarnya sama aja. Kita tidur di rumah juga asam lambungnya kambuh. Justru kadang-kadang malah kita beraktivitas, asam lambungnya malah sembuh, malah hilang sakitnya, sensasinya. Mau pilih yang mana? Nah, gitu saja. Jadi saya anjurkan teman-teman yang punya asam lambung itu sering beraktivitas, sering berinteraksi dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan orang-orang di sekitar, olahraga, dan berbagai aktivitas supaya pikiran kita nggak fokus pada sakit ini. Karena memang pemicu utama asam lambung naik kan pikiran. Kalau pikiran kita tenang, hati kita senang, asam lambung akan normal. Asam lambung kita akan baik-baik saja sebenarnya, nggak akan ada masalah. Tapi karena pikiran kita tidak happy, tegang, cemas, panik, otomatis lah asam lambung akan terganggu. Karena itu buat pikiran tenang dan senang, ini yang penting. Kalau senang sudah jadi aman dah. Makanya teman-teman, saya sering ngajak teman-teman, ayo kembangkan hobinya. Apa yang teman-teman senangi, apa yang teman-teman sukai, lakukan. Itu menjadi salah satu obat penyembuh yang sangat manjur ya. Itu obat penyembuh yang luar biasa. Ya, saya sendiri rasakan itu teman-teman. Sejak saya pelihara burung-burung, nah kadang-kadang teman-teman kalau saya buat video ada suara kenari ya, burung kenari, burung kerucut dan sebagainya, itu bagian dari hobi saya dan itu terapi yang sangat luar biasa untuk menyembuhkan. Saya yakin kita semua pasti punya hobi ya. Masing-masing ada hobi, kembangkan hobi itu. Bahkan kadang-kadang hobi itu bisa menghasilkan uang ya. Seperti saya di sini kadang-kadang saya jual beli burung dengan teman-teman sesama ya, sesama penyuka burung ya. Jadi kadang-kadang saya posting di Facebook, kalau ada yang cocok ya kita jual beli. Nah, itu juga bisa menghasilkan uang. Jadi teman-teman walaupun sakit bisa menghasilkan uang. Kembangkan hobi-hobi teman-teman. Ya, saya yakin semua punya hobi dan hobi-hobi yang bermanfaat ya. Jangan hobi yang nggak bermanfaat ya, tentu tidak baik ya. Oke teman-teman, itu jawaban saya atas pertanyaan teman-teman, kenapa asam lambung sering kambuh. Karena memang kita punya asam lambung dan kita juga punya pikiran dan perasaan yang memicu asam lambung itu naik. Nah, kalau itu sudah bisa diatasi, kita belajar tenang dan membuat hati kita senang, saya yakin asam lambung teman-teman pasti normal. Saya sudah alami teman-teman, sekarang saya sudah sangat normal ya, sudah biasa minum kopi pun sudah biasa ya, 1 gelas pun saya minum nggak apa-apa. Kalau dulu minum kopi begini langsung bukan karena kopinya, tapi karena perasaan saya sebenarnya. Karena saya berpikir kalau saya ngopi nanti pasti kambuh. Ya memang kambuh karena pikiran saya ke sana. Tapi kalau saya bilang saya ngopi nggak apa-apa, kopi ini sehat ya, apalagi ini kopi tanpa gula, katanya bagus untuk jantung ya. Ini malah jadi terapi penyembuh ya, saya minum nggak apa-apa ya. Oh ya teman-teman, ada satu lagi hal yang sangat penting untuk bisa membuat pikiran kita tenang dan bahkan bisa senang adalah dengan mendekatkan diri pada Tuhan.
Karena sumber kebahagiaan umat manusia itulah datangnya dari Tuhan. Ya, Tuhanlah yang bisa memberikan kita kebahagiaan yang sejati. Kalau kebahagiaan yang kita dapat dari dunia ini tentu sifatnya terbatas dan sementara. Tapi kalau Tuhan yang berikan kita kebahagiaan, tentu itu sifatnya kekal. Ya, karena itu agar kita bisa tenang dan bahkan bisa senang dan pikiran kita bisa jadi lebih baik dan membawa kita sembuh. Nah, kita harus mendekatkan diri pada Tuhan, ya. Dengan kita banyak berdoa, dengan kita membaca kitab suci, itu sangat menolong. Saya ada rasakan, teman-teman. Ya, saya membaca kitab suci dan itu memberikan saya kekuatan, memberikan saya motivasi. Bahkan saya pernah bilang, motivasi terbaik itu kita dapatkan dari kitab suci. Ya, saya mungkin bisa memberi semangat, tetapi motivasi itu datang dari Tuhan, ya, lewat kitab suci yang diberikan. Kita semua punya kitab suci, ya. Baca, renungkan, ya, pelajari, resapi, bahkan kalau bisa dilakukan. Itu akan menolong kita untuk bisa lekas sembuh, memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan, sehingga kalau kita sudah semangat, kuat, tenang, senang, asam lambung dijamin normal, teman-teman. Bahkan tanpa obat pun kita bisa sembuh. Ya, oke teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Kiranya bermanfaat. Doa saya, teman-teman yang masih sakit bisa lekas sembuh, bisa lekas pulih, bisa normal kembali, bisa ngopi-ngopi lagi, ya, bisa minum teh, bisa makan apapun, ya, yang sehat, ya, jangan makan yang nggak sehat. Dan bisa bekerja, beraktivitas normal kembali. Itu doa saya buat teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat selalu buat kita semua. Semangat teman-teman!